nanti ya. Unggas. Jadi kalau unggas sudah paham ya macam-macam unggas ya. Burung, ayam, kayak gitu ya. Jadi dia jenis-jenis unggasnya seperti itu. Kind of unggas itu seperti itu. Jadi ayam, itik. Kalaupun yang agak besar kayak gitu ya, ataupun burung-burungan yang lain ya, burung unta, puyuh, burung dara, kayak gitu. Yang kecil-kecil maupun yang besar-besar yang dia masih masuk burung-burungan, itu masuknya unggas ya. Gitu. Biasanya disebutnya tuh poultry. Biasanya juga dia seringnya hewan ternak ya, hewan yang diternakkan kayak gitu ya. Ayam itik kalaupun ini paling sering diternakkan ya. Nah, kalau yang burung dara ini ada yang iya, ada yang enggak gitu. Nah, kalau yang kita konsumsi gitu ya, misalkan dari daging sapi sama daging ayam. Nah, kita juga lebih seringnya konsumsi unggas kayak gitu karena memang dia lebih banyak diternakkan kayak gitu dibandingkan dengan sapi. Sapi juga ada diternakan kayak gitu ya. Tapi biasanya juga nyetoknya tidak hanya nyetok ke rumah tangga, tapi juga mereka tuh nyetoknya di tingkat ini ya, perindustrian, bukan perindustrian maksudnya tuh kayak restoran-restoran, kafe kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kualitas ataupun mutu secara fisik ya, fisik dari daging ayam kayak gitu ya. Jadi kita kalau tadi fasenya ya, fase rigor mortis, satu mati kayak gitu ya. Nanti dia kaku kayak gitu ya. Nanti pas waktu postmortemnya ya, setelah dia 3 jaman kayak gitu dari kaku dia bisa lembek lagi kayak gitu. Ini juga berlaku untuk daging ayam ya, gitu. Nah, daging ayam ini dia kalau dia bagus ya, ini warnanya putih pucat. Terus dia bagian otot dadanya dan otot pahanya tuh kenyal. Ini bisa kita dengan cara jari kita ya, kita apa namanya tekan-tekan seperti itu ya. Terus bau agak amis sampai tidak berbau juga gitu. Jadi biasanya kalau di pasar itu kita juga harus hati-hati nih. Gimana nih apa namanya penampakan ayamnya itu seperti apa gitu. Kalau di pasar itu kan memang tidak ada penyimpanannya ya, beda dengan yang ada di supermarket gitu, ada pendinginnya gitu. Memang kebanyakan kalau di mana tuh di pasar tuh memang kayak sekali habis kayak gitu ya, sehari atau 2 hari habis kayak gitu. Tapi kita sebagai pembeli juga harus hati-hati dilihat dari keadaannya. Nah biasanya kalau ayam mati kemarin nih ya, tiren ini kan lebih kelihatan ya, kayak gitu. Jadi dia lebih kelihatan bagaimana nih kayak warnanya, kayak itu warnanya udah kebiru-biruan nih, kayak gitu udah pucat, kayak gitu. Dagingnya juga udah agak amis juga kayak gitu. Terus dia kalau leher potongan ayamnya terlihat tidak lebar juga, kalau masih ada lehernya ya, gitu. Sedangkan kalau formalin ini, jadi kalau kalian ini ya bau-bau formalin, kalau pernah sering nge-lab gitu ya, bau formalin pasti kalian tahu kayak ini ya. Jadi kalau ayam berformalin kayak gitu, nah itu kalian bisa bau ini ayamnya ini amis atau ayamnya ini bau formalin kayak gitu. Nah ini warnanya lebih pucat ya. Kalian kan masih kelihatan ya, masih kelihatan dalam kayak dagingnya, dalamnya di bawah kulitnya nggak kelihatan gitu ya. Kalau ini benar-benar putih nih, nggak kelihatan pucat. Karena memang sudah dikasih formalin juga supaya agak tahan lama. Jadi kita nggak tahu dia sudah berapa hari kayak gitu ya setelah dia fase postmortem kayak gitu ya. Terus yang ketiga tidak rusak selama 2 hari pada suhu kamar. Nah, dia nggak sampai berwarna kebiru-biruan kayak gitu ya, karena dia sudah diformalin juga. Gitu. Terus pada bagian paha sampai kaki terlihat kaku. Jadi kalau kalian beli juga bisa pegang-pegang juga. Susahnya itu misalkan ya, kalian beli itu kan nggak pegang ya, nggak pegang langsung nunjuk gitu biasanya. Pak ini dijadikan 8, nah dijadikan 8 bagian. Atau saya mau ambil paha aja gitu. Nah itu juga kita sebelum membeli itu harus lihat dulu. Kalaupun misalkan kita agak jauh gitu ya sama pembelinya gitu. Kita mau warnanya. Jadi warnanya tuh apakah dia putih pucat ataupun dia putih pucat yang normal. Nah, putih pucat yang pucat banget kayak gini atau putih pucat yang normal. Jadi kita bisa membedakan ya gitu.
Apalagi ini ya, dari poin 5 dia tidak dikerumuni sama lalat karena memang dia baunya obat-obatan gitu. Jadi lalat aja tuh nggak mau gitu ya. Apalagi harusnya kita juga menghindari makanan-makanan seperti ini. Nah, ini komponen karkas ya, yang sudah disembelih tadi. Jadi itu ada otot, ada lemak juga gitu. Otot atau daging ya, ini terdapat sebagian besar itu di bagian dada. Sehingga besarnya dada dijadikan ukuran untuk membandingkan kualitas daging pada broiler. Nah, broiler ini biasanya dinamakan broiler itu kalau apa sih? Unggas yang untuk dijual dagingnya. Kan ada tuh ayam yang dijual dagingnya, ada ayam yang dijual telurnya. Kalau broiler ini lebih yang dijual dagingnya kayak gitu. Kalau biasanya kita beli ayam gitu ya, kita bisa tahu ya. Biasanya kita sering milih kayak gitu ya. Ayam yang bagian mana nih gitu, dada atau paha gitu. Nah, kalau di dada ini dia ototnya lebih banyak nih kayak gitu. Nah, otot pada dada ayam ini berwarna lebih terang sehingga sedangkan otot pahanya berwarna lebih gelap. Nah, ini juga biasanya tuh kalau ayam ini ya, ayam kampung itu kelihatan banget ya kalau ayam kampung ya. Biasanya dia pahanya agak lebih gelap juga gitu. Ini disebabkan karena ayam lebih banyak berjalan daripada terbang gitu. Sehingga dia lebih banyak otot di pahanya juga. Terus lemak. Nah, ini ada lemak bawah kulit, lemak perut bagian bawah dan lemak dalam ototnya. Kandungan lemak subkutan dipengaruhi oleh umur. Jadi kalau misalkan dia semakin lama ya, semakin lama umurnya itu dia semakin tinggi lemaknya ya, gitu. Jadi misalnya lemak subkutan meningkat dari 13,25 derajat pada umur 3 minggu menjadi 33,87% pada umur 9 minggu gitu. Nah, makanya biasanya kalau di peternakan itu, dia kalau ngejual ayamnya ya, dia nggak sampai terlalu tua ayamnya. Jadi dia masa tumbuhnya istilahnya masa pertumbuhannya dia gitu ya. Biasanya cuma berapa minggu, terus habis itu dia dijual kayak gitu. Berapa bulan ya gitu ya, dia dijual gitu. Nah, persentase lemak abdominal, jadi lemak ya. Jadi persentase lemak bagian bawah atau abdominal pada ayam itu dia lebih tinggi pada ayam jantan. Gitu. Jadi dia lemak bawah, bagian bawah di perutnya itu dia lebih tinggi pada ayam jantan. Dan bobotnya juga semakin bertambah dengan meningkatnya umur. Tentu ya, karena dia semakin berumur juga semakin dia beratnya bertambah dan juga lemaknya dia bertambah. Nah, ini pernah saya dulu pertemuan sebelumnya ya, pernah saya bahas bahwasanya kalau ayam ya, harga ayam tuh di franchise apa kayak gitu, itu ada perbedaan. Jadi kalau ayam yang dia dikurung ya, saya lupa bahasa Inggrisnya apa ya, ayam yang dikurung dan ayam yang dibebaskan, nah, itu dia kualitas dari dagingnya ini tentu berbeda. Dan ini juga terjadi pada sapi-sapi ya, gitu ya. Biasanya kalau sapi di peternakan Belanda, Swiss kayak gitu kan dia dibebaskan ya, walaupun bentukannya kandang ya, pasti dia kandang ya, cuma kan banyak kayak di apa ladangnya besar sekali gitu ya. Jadi dia lebih istilahnya happiness-nya ya, senangnya itu dia lebih tinggi. Nah, akhirnya dia juga mempunyai kualitas daging yang bagus juga. Tentu juga dengan perawatan ya, kayak gitu, vaksin, pengobatan, kayak gitu. Jadi tidak hanya manusia saja yang vaksin ya, tapi juga hewan-hewan juga. Nah, selain tadi lemak sama otot, nah ini juga ada tulang dan juga kulit. Nah, tulang itu biasanya di samping merupakan kerangka ya, kerangka bagian tubuh dan juga tempat bertautnya daging. Misalnya kita ngerokot gitu ya, kayak paha misalnya kita sampai dikrokot-krokotin. Gitu. Jadi dia tempat bertautnya daging. Gitu. Selain itu dia juga fungsinya melindungi organ tubuh. Jadi yang kerangka yang bagian dada gitu ya, nah, itu kan melindungi organ tubuhnya si unggas. Seperti hati, liver kayak gitu juga tuh dilindungin ya oleh tulangnya kayak gitu.
Nah, tulang unggas itu ringan tetapi kuat dan kompak. Jadi kalau kita makan dadanya kayak gitu ya, itu kan dia agak kerak ya, gitu. Karena mengandung garam kalsium yang sangat padat. Sedangkan kulit, nah ini melindungi permukaan tubuh. Jadi melindungi permukaan yang bagian bawah, melindungi apa namanya daging ataupun otot. Gitu. Nah, tulang ini juga ya, ini kan karena mengandung kalsium juga ya. Tapi biasanya kita jarang ya makan tulang ya. Jadi biasanya kita makan tulang yang tulang muda. Karena memang dia pembentukan tulang itu kan dia bisa karena mengonsumsi kalsium. Makanya dia di sini mengandung garam kalsium itu seperti itu. Karena alasan itu. Yang selanjutnya mutu unggas. Jadi sama kayak daging tadi ya, dia ada mutu 1, mutu 2, mutu 3. Nah, ini ada beberapa faktor mutunya ya. Dari konformasinya, perdagingannya, perlemakannya, keutuhannya, warnanya, kebersihannya juga sampai segitunya ya, kayak gitu. Jadi konformasinya apakah dia sempurna atau enggak. Jadi dia full satu apa ayam atau enggak nih. Atau dia ada sedikit kelainan pada tulang dada. Itu juga. Misalkan dia patah atau gimana gitu. Perdagingannya dia yang tebel, sedang, tipis kayak gitu ya. Biasanya kalau yang tebal-tebal itu dia ayam broiler ya, ayam pedaging ya, beda sama yang ayam kampung gitu. Ayam kampung itu lebih mahal daripada ayam broiler juga. Kalau di sini ayam broiler itu kan dipasok makanannya itu kan kayak dipercepat gitu ya supaya besar kayak gitu ya. Dan ada juga yang ditambahin hormon, misalnya dia disuntik hormon gitu. Makanya ada penelitian bahwasanya di daerah-daerah besar gitu ya, kalau sampai di desa pun sekarang sudah banyak ya yang jualan ayam-ayam crispy gitu ya. Nah, itu ada penelitian bahwasanya kalau anak-anak zaman sekarang itu dia menstruasinya dia lebih cepat dibandingkan anak-anak zaman dulu juga. Nah, itu bisa dipengaruhi dari makanannya juga. Misalkan dia makanan ayam-ayam nih, ayam-ayam mengandung hormon, dia disuntik hormon juga. Ataupun anak-anak sekarang dia lebih apa sih? Cewek-ceweknya lebih beresiko obesitas kayak gitu karena memang konsumsi ayam-ayam yang disuntik hormon kayak gitu. Nah kita kan nggak tahu ya ayam ini dia disuntik hormon atau enggak gitu. Ya soalnya perlemakan, ini perlemakannya banyak sedikit itu juga ya. Ini ayam kampung juga dia lebih sedikit ya perlemakannya. Keutuhannya kalau ini kan dia dari segi kelainan ya, kalau ini keutuhannya jadi saya kebalik ya tadi ya. Jadi keutuhannya tuh, nah ini utuh nggak sih ayam ini? Apakah ada yang dia mungkin potel ya, ataupun dia tulangnya dia ini ya patah kayak gitu ya, ataupun kulitnya dia sobek kayak gitu. Nah, itu masuk ke mutu 2 ataupun mutu ketiga ya, kalau ada kelainan juga ya dari kehilangan organ atau kehilangan salah satu organ luarnya juga bisa. Perubahan warna, bebas dan memar dan bebas dari memar. Jadi dia nggak kemerah-merahan banget gitu ya. Nah, yang kedua ada memar sedikit tetapi tidak pada bagian dada atau tidak freeze burn. Jadi dia tidak ada luka kayak gitu ya sampai ke unguan gitu ya. Biasanya kalau kita luka pun biasanya sampai ke unguan gitu kan ya. Ini ada memar sedikit tetapi tidak sampai freeze burn gitu ya. Terus kebersihannya dia bebas dari bulu tunas. Jadi dia benar-benar ini ya, nggak ada sayapnya lagi ya kalau sudah dibersihkan. Biasanya kalau kalian motong unggas sendiri di rumah kayak gitu ya supaya dia lebih cepat ngambil bulunya, biasanya direbus dulu kayak gitu ya, direbus di air kayak gitu. Jadi nanti untuk memisahkan dengan sayapnya itu lebih mudah gitu ya. Nah, itu ada alatnya sendiri juga sebenarnya kalau di industri ya, untuk memisahkan antara bulu dan juga dagingnya. Terus yang ini ada bulu tunas sedikit yang menyebar tetapi tidak pada bagian dada. Ini ada bulu tunasnya ya, ada yang kecil-kecil, tunas yang kecil gitu loh. Yang diambil agak susah kayak gitu.
Nah, kalau ini mikrobiologisnya, sama ya, jadi hampir sama kayak yang daging tadi. Jadi ada coliform, ada E. coli, salmonella kayak gitu. Nah ini kan tuh kayak E. coli kayak gitu ya, itu karena juga airnya, misalkan dia pas waktu dibersihkan gitu ya, ternyata dia dibersihkannya tidak di air mengalir, bisa kena E. coli kayak gitu. Jadi memang harus dilihat juga sumber ataupun tempat penyimpanannya, sumber dia membersihkan ataupun tempat penyimpanannya itu harus dilihat gitu. Misalnya kita sudah hati-hati nih menyimpan, habis kita beli, dia kan posisinya postmortem ya, habis kita beli, kita bungkus, kita simpan di kulkas kayak gitu. Terus habis itu misalkan kita kasihkan nih ke orang tersebut ternyata pas waktu membersihkannya itu di air bekas cucian gitu misalkan ya, itu bisa menyebabkan salmonella ataupun E. coli yang nanti bisa menyebabkan dia diare gitu ya kalau konsumsi makanan tersebut. Ini kandungan gizi daging pada ayam, jadi kadar proteinnya sekitar 20% dengan susunan asam amino yang lengkap. Jadi di sini ada asam amino esensial dan non esensial, asam amino esensial gitu ya, karena memang dia ada dari makanan gitu ya. Terus dia daging bagian dada merupakan sumber vitamin B seperti terutama niacin, riboflavin, dan tiamin gitu yang sangat tinggi. Terus daging ayam broiler muda mempunyai kandungan air yang tertinggi yaitu sekitar 71%. Ayam dewasa, jadi semakin dewasa tuh semakin rendah ya kandungan airnya ya. Makanya biasanya juga kalau yang disembeli atau yang dijual itu dia yang nggak terlalu tua kayak gitu. Nah, soalnya kandungan protein dan lemaknya untuk daging broiler ya, protein sama lemak, proteinnya 20,5%, lemaknya 2,7%. Kalau dewasa, jadi dia ini dewasa, ini kalkun, kalau yang ini daging broiler yang ini ya agak muda ya, kayak gitu. Ini juga hampir sama ya, 20,2 sampai 20,5% gitu. Sedangkan kalkun ini hampir sama juga ya, sekitar 20-an gitu ya. Nah, ini lemaknya 20,2%. Bebek ini dia lebih tinggi lemaknya ya dibandingkan proteinnya ya. Proteinnya dia 16%, sedangkan lemaknya dia 20,6%. Tapi harus diingat, kalau daging putih itu dia lebih banyak lemak tidak jenuhnya dibandingkan lemak jenuhnya, gitu ya di sini ya, dibandingkan lemak sapi atau daging merah. Daging unggas juga dia mengandung mineral lainnya, gitu ya, yang dia juga bagus nanti untuk kesehatan tubuh, kayak itu yang mengonsumsinya, kayak gitu. Misalkan untuk kalsium, besi, kayak gitu. Kalau besi tentu ya, Fe tadi ya, kita sudah bicara mengenai dua availabilitas dari Fe Hem sama Fe non-Hem. Kalau di sini, kalau dia besi dari daging, berarti dia Fe yang Hem. Dia nanti bisa, kalau kita konsumsi, bisa untuk meningkatkan hemoglobin, yang bisa membantu pembentukan sel darah merah. Gitu. Yang akhirnya bisa menurunkan angka anemia kalau kita konsumsi. Jadi kita tidak memaksakan ya, jadi nanti sebagai tenaga kesehatan kalian nggak boleh maksa nih, Bapak ini harus konsumsi ini ya, Fe dari protein hewani, karena protein nabati itu dia bioavailabilitasnya atau penyerapannya dia lebih rendah, gitu ya. Jadi nanti Bapak rentan anemia, gitu. Jadi nggak seperti itu, karena memang tingkat ekonomi manusia itu kan berbeda-beda ya. Kita cuma menginfokan, terus kita kasih solusi. Karena kalau bisa, jadi konsumsinya nggak apa-apa, dibanyakin untuk proporsinya nggak apa-apa, banyak protein nabatinya. Gitu. Tapi harus bersamaan, Pak. Misalkan Bapak tempenya sehari kayak gitu ya, sehari sekali kayak gitu. Bisa konsumsi misalkan ikan air tawar gitu kan lebih murah ya dibandingkan dengan ikan laut gitu ya, ataupun telur gitu. Nanti bisa satu dibagi-bagi sama sekeluarga juga nggak masalah, tapi yang penting Bapak ada konsumsi misalkan 1 kali sehari gitu ya, dia 1/4 butir telur gitu, karena misalkan 1 telurnya itu dibagi-bagi sama keluarganya itu nggak masalah ya. Dan harus diingat ya, jadi
kalau menginfokan juga harus dilihat dari pangan lokalnya. Gitu. Jadi sekitar sini nih pangan lokalnya apa nih? Kayak gitu. Kalau misalkan pangan lokalnya itu memang dia kebanyakan itu adalah ikan-ikanan, gitu ya. Jadi kita bisa memperkenalkan juga. Ini protein nabatinya juga harus ini Kak ya, harus dikonsumsi juga karena dia juga mengandung tinggi antioksidan juga yang bagus untuk bapak, gitu ya, ibu. Dan ikan ini juga dia mengandung lemak, walaupun di sini ada lemak tidak jenuhnya, tapi ada lemak jenuhnya juga Pak. Jadi kalau bisa konsumsi berbarengan dengan protein nabati, tempe, tahu seperti itu. Nah ini komposisinya per 100 gram ya. Lemaknya ini dia tinggi, yang paling rendah kambing ya. Ini siapa yang nggak suka daging kambing nih, sate-sate kayak gitu ya. Biasanya tergantung sama penjualnya ya. Ada yang kambing dia masih bau gitu ya, biasanya bau, masih bau-bau daging kambing kayak gitu. Ada yang memang dia nggak bau sama sekali, biasanya kambing muda ya. Nah ini dia lemaknya lebih rendah nih, tapi proteinnya juga rendah ya kayak gitu. Kalau yang dari sini yang paling rendah, kalau kita ngomongin unggas ya, tadi ngomongin daging ya. Kalau unggas berarti kan ini sama ini ya. Ini lebih tinggi yang ayam. Gitu. Kalau bebek dia lebih tinggi yang lemaknya kayak tadi ya, sebelumnya lebih tinggi lemaknya. Kalorinya dia juga sama, hampir sama sih 300-an ya. Kalsiumnya juga hampir sama, isinya juga hampir sama ya dia ya. Lebih tinggi ini ya, domba sama sapi ya. FI dari ini apa namanya? FI hewaninya gitu. Nah, setelah kita mengetahui komposisi gizi daging ayam dan daging hewan, kita bisa membahas mengenai usaha mempertahankan kualitas daging. Jadi penanganan broiler supaya dia daya simpannya lebih lama ini dia melalui apa? Yang pertama pelayuan daging ya, ataupun karkas ataupun unggas gitu. Jadi nilai pH yang rendah, nah ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga proses pembusukan dia bisa dihambat. Di sini dia bisa menggunakan pelayuan daging ya, gitu. Ini proses pembentukan asam laktat dapat berlangsung sempurna sehingga terjadi penurunan pH. Tadi ya penurunan pH itu bisa menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga dia kebusukan, proses pembusukannya dia bisa lebih dihambat lagi kayak gitu. Terus dia juga kalau di sini ya, biasanya kalau darahnya itu kan netes-netes ya, kalau di pelayuan ya, netes-netes ya. Jadi pengeluaran darahnya itu dia bisa lebih sempurna. Karena memang darah itu sebagai media terbaik ya untuk pertumbuhan mikroba. Ini juga pelayuan bertujuan untuk pengeluaran darah. Makanya dia posisinya seperti ini nih, pengeluaran darah. Pelayuan juga sebaiknya dilakukan pada suhu 0 sampai 7 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti ini akan memberikan kesempatan pada daging untuk melewati fase rigor mortis. Jadi habis rigor mortis ya gitu ya, postmortem. Jadi dia nanti dagingnya bisa lebih maksudnya bukan kaku lagi. Kalau rigor mortis itu kan kaku ya nanti ya. Makanya di sini bisa kalau segini kan biasanya freezer ataupun chiller ya. Dan kalau dilakukan seperti ini berarti dia dilakukan di ruangan, harus ada setting suhunya berarti seperti itu. Yang selanjutnya pembekuan. Jadi harus ingat tetap. Jadi kalau pembekuan pun ya, ataupun pemanasan juga. Kalau pemanasan, kalau yang untuk ikan biasanya nggak pakai alat ya, ataupun nggak pakai plastik gitu ya. Kalau pembekuan ini kalau bisa dibungkus ya, supaya dia tidak terjadi proses kontaminasi. Gitu. Nah, penyimpanan daging beku dilakukan pada suhu min derajat 17 Celcius sampai min 40 derajat Celcius. Jadi freezer tadi ya, kurang lebih dia di bawahnya min 18 derajat Celcius gitu. Nah ini bisa dia umur simpannya sampai 1 tahun. Tapi dia nggak maksudnya fase buka tutupnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sering ya. Kalau di ruangan ya, biasanya kalau di ruangan freezer itu
di ruangan yang penyimpanan yang suhu dingin itu, jadi selain ruangannya itu kan ada tempat yang penyimpanan sendiri ya, gitu. Jadi walaupun dia dibuka tutup, tetap dia sekitarnya tuh suhunya suhu dingin. Gitu. Nah, dia fungsinya menghambat pertumbuhan mikroba dan aktivitas enzim, sehingga proses pembusukannya dia bisa dihambat, gitu ya. Jadi tidak cepat rusak juga. Perubahan-perubahan yang terjadi selama pembentukan antara lain, jadi pas waktu pembentukan enzim ya, nah ini glikolisis, ya tadi glikolisis pas waktu dia postmortem ya, glikolisis, denaturasi protein, perubahan aktivitas akibat aktivitas enzim dan juga mikroba. Makanya harus segera ditindak, gitu. Mau di freezer kah atau dipanaskan lah, ataupun dia di pengasapan lah ataupun penggaraman lah, harus cepat kayak gitu, karena di suhu ruang saja tuh hanya 1 hari saja gitu ya umur simpannya. Nah, ini untuk penanganan karkasnya ya. Ini menurut penelitian ya di sini ya. Jadi penyimpanan daging ayam segar dilakukan di dalam ruangan dengan temperatur yang dia kurang dari 4 derajat Celcius itu bisa memberikan daya tahan atau umur simpan sekitar 7 hari. Kalau kita lihat yang daging tadi ya, yang dia chiller ya, berarti di sini kan chiller ya, kayak gitu. Kan ada yang 1 sampai 2 hari, ada yang 3 sampai 5 hari. Jadi sekitar dia maksimal nggak sampai 7 hari, kayak gitu. Kalau yang dia broiler segar disimpan selama 4 hari di dalam ruangan dengan temperatur 4 derajat Celcius masih menunjukkan kualitas yang baik, karena memang dia disimpannya sekitar segitu, sekitar dia 7 hari maksimal. Nah, ini 1 sampai 3 hari yang tadi di awal gitu ya, 3 sampai 5 hari juga rata-rata. Nah, ini berarti dia kualitasnya di sini masih baik kayak gitu ya. Dari keadaan teks kekenyalannya pun juga masih baik, warnanya pun juga nggak terlalu pucat ya, masih merah tua kayak gitu. Terus karkas yang akan disimpan pada suhu dingin pun sebaiknya dalam keadaan terlindungi oleh pembungkus. Nah, karena dia perlakuannya dapat mempengaruhi daya simpannya, mencegah terjadinya penurunan kualitas karkas selama penyimpanan. Jadi penurunan kualitas ini bisa karena dia cross kontaminasi, ataupun dia karena buka tutup juga ya. Jadi suhunya ini bisa nggak terlalu turun gitu, misalkan nggak terlalu terganggu gitu apabila dia dibuka tutup gitu. Tapi memang lebih bagus itu dia di freezer kayak gitu ya, karena kalau misalkan 2 pintu juga nggak sering-sering buka tutup ya kayak gitu. Lama penyimpanan daging ayam dalam refrigerator kulkas ya sampai 6 hari menunjukkan terjadi penurunan pH sekitar 5. Jadi hingga 5 gitu ya, kenaikan persentase susut masak 34,48 derajat ke 48%. Jadi dia nyusut gitu ya, dagingnya dia nyusut. Perubahan warna menjadi putih kemerahan, aroma menjadi cenderung busuk dan memiliki tekstur yang lembek. Jadi di sini ada penelitian lain juga ya kayak gitu. Jadi kalau dia 6 hari disimpan dari refrigerator, berarti ini yang chiller ya, chiller yang bukan freezernya kayak gitu. Kalau dia 6 hari, di sini ada penurunan pH nih. Terus dia ada kesusutan nih, jadi dagingnya lebih musut, warnanya lebih pucat, aromanya akan agak busuk kayak gitu. Terus dia teksturnya nggak kenyal, jadi agak lembek gitu ya. Jadi kalau kita pegang itu agak gelontor kayak gitu ya, agak apa sih gelontor itu? Nggak padat gitu loh, nggak padat. Jadi kalau kita apa sih pegang-pegang tuh kayak bergeraknya itu ke kanan ke kiri itu loh ya, apa sih teksturnya gitu ya, itu nggak kayak kita di awal gitu ya megang yang masih kenyal kayak gitu. Jadi sebaiknya memang kita memperhatikan daya simpannya ya, karena di situ ada perubahan biokimianya. Gitu. Misalnya rata-ratanya, oh ini di sini kalau menurut penelitian dia masih bagus nih, disimpan selama 4 hari daya simpannya, umur simpannya. Berarti emang rata-rata di situ adalah 3 sampai 5 hari gitu ya. Atau 1 sampai 2 hari. Kalau dia sudah matang, nah dia disimpannya bisa sampai 1 minggu. Kalau dia di freezer. Jadi kita harus lihat-lihat juga dia segar ataupun dia sudah olahan gitu. Nah,
ini ya. Jadi ini hasil analisis yang dia pakai kemasan plastik dan juga dia hubungan ya, ini sama ya. Jadi dia ini daya ikat air atau AW-nya, ini nilai pH-nya. Gitu. Jadi ini grafik hubungan antara penyimpanan daging ayam broiler dalam kemasan plastik terhadap daya ikat air. Terus ini dia hubungan penyimpanan daging ayam broiler dalam kemasan plastik terhadap nilai pH-nya, keasamannya. Jadi hasilnya ini menunjukkan bahwa perlakuan lama penyimpanan karkas ayam broiler ini pada plastik tidak berpengaruh nyata. Sebenarnya itu tidak berpengaruh nyata. Jadi ini kan turun ya. Semakin penyimpanannya lama semakin turun ya daya ikat airnya kayak gitu. Ini pun juga seperti itu pH-nya kayak gitu. Ini kan pengen ya kita daya ikat airnya supaya dia nggak lembek kayak gitu, dia tetap stagnan kayak gitu. Nah, ternyata sebenarnya kalau menurut penelitian sebenarnya tidak berpengaruh nyata kayak gitu. Jadi rata daya ikat airnya karkas pada 0 hari sebesar 6,9 kayak gitu. Itu menurun pada hari ke-6. Menurun juga nih sampai hari ke-12 nih. Sampai dia 6,8. Gitu. Jadi kemasannya ini jadi diduga ya. Jadi ini walaupun dia tidak berpengaruh nyata, tapi diduga kemasan plastik ini tuh dia tidak mempertahankan daya ikat air sampai dia hari ke-24 masa penyimpanan. Jadi misalkan airnya gitu ya, dia masuk kemasannya nggak rapet gitu misalkan juga. Ataupun sebenarnya memang tidak terlalu berpengaruh penggunaan kemasan itu. Tapi perlu kita cermati lagi bahwasanya untuk melindungi cross kontaminasi juga kita bisa menggunakan kemasan juga. Karena memang penelitian itu kan ada yang bilang berpengaruh, ada yang bilang nggak berpengaruh. Nah, itu sudah umum ya, kayak gitu ya. Oh, ini dia pas waktu diteliti ternyata nggak punya pengaruh nih. Oh, ini ternyata punya pengaruh nih. Itu nggak masalah. Kayak gitu. Ini pun juga daya pH-nya itu semakin dia harinya ya, daya simpannya semakin lama, pH-nya pun dia semakin turun nih. Jadi ini juga nggak masalah ya, kayak gitu. Daya ikat airnya menurun, rendahnya nilai pH ini biasanya dia menurunkan mengakibatkan struktur dagingnya itu dia tertutup. Jadi dia daya ikat airnya dia tinggi, gitu ya. Jadi sebenarnya juga kayak pengaruh nggak pengaruh gitu ya. Tapi lebih baik juga untuk menghindari cross kontaminasi kita bisa menggunakan plastik. Apalagi kalau bahan-bahannya itu kayak bahan kalau dia diolahnya digiling gitu ya, ataupun dia sudah diolah matang gitu. Nah itu kan pasti lebih baik dibungkus ya kayak gitu, supaya dia bisa mengurangi cross kontaminasi dan juga bisa menghambat cross kontaminasi dan pertumbuhan mikroorganisme gitu dari makanan lain. Misalkan makanan lainnya itu juga nggak ditutup gitu ya. Kalau kita nyimpan di kulkas misalkan, jadi kita simpan susu gitu misalnya, susunya nggak ditutup gelasnya kayak gitu ya, itu juga bisa mengakibatkan cross kontaminasi. Gitu. Cross kontaminasi, jadi teman-teman harus paham ya. Jadi cross kontaminasi itu bisa terjadi tidak hanya di kulkas saja, tapi juga bisa di tempat masak, di wajan misalkan. Tadi ya, kayak misalkan habis goreng seafood, terus nggak dibilasnya atau nggak dicuci, terus habis itu goreng daging. Gitu. Nah, misalkan seafoodnya itu dia pencuciannya nggak bersih misalkan, terus itu ada E. coli-nya. Gitu. Nah, itu bisa terjadi cross kontaminasi. Jadi ada kontaminasi silang gitu ya bahasa Indonesianya gitu ya. Kontaminasi silang antara seafood tadi dengan daging. Di situ ada yang mau ditanyakan?